Kan kemarin itu kan udah memperkirakan dulu tuh dari tidak kan, tapi baru masih tahu nih 2 hari kemudian baru Pak Asno masih tahu ya itu 1 bulan lagi tambah SPP. Oke, cek sound. Pak Egi, suara saya jelas nggak? Suara jelas, Pak. Mantap. Di kantor udah kelar briefing? Sudah selesai, Pak. Kita mulai. Udah ya? Bisa mulai jadi ya? Sudah bisa mulai. Oke, ini baru 4 orang nih, 2 orang cuma Wan sama siapa nih satu lagi? Trisnawati siapa ya? Ini Pak, yang baru. Oh, oke. Oke, kita tunggu mungkin 4 menit lagi ya. Sekalian tunggu yang lain. Oke, kelas. Jam 9.40 kita mulai. Maksudnya makanya di situ apa di teror makanya udah dicoba. Iya bulan ini. Baik, selamat pagi Pak Wawan. Ada Bu Trisnawati juga ya. Selamat pagi Pak Heri ya. Pak Heri siapa yang kemarin ya? Saya lupa. Merin. Oh iya, Merin. Bu Merin, apa kabar? Baik. Sehat ya? Gimana trainingannya? Belum sempat. Belum dilepas ya? Belum sempat trading lagi. Oke, tapi posisinya masih di locking yang kemarin. Yang lama masih locking. Posisi baru belum ada? Yang lama masih di locking. Oke. Jadi posisinya sekarang di atas semua ya? Di 18 ya kalau nggak salah sel kemarin ya? 18.54 ya? Iya. Saya itu ada dua akun itu tuh. Oke. Yang satu lockingan, yang satu juga terposisi 19, 15. Oh, di atasnya masih ya? Masih jauh dong dari sekarang ya? Iya, makanya. Tapi kalau kita ngelihat historical harga emas itu biasanya dia di akhir tahun nih mulai ngegas. Artinya masih sabar dulu mungkin 3 bulan lagi. Ini udah Ya, lama juga. Ini udah lama ini. Oh gitu ya. Kalau historical harga emas itu biasanya Desember di akhir Desember naik, dan Januari Februari udah mulai ke atas dia. Nah, kita lihat gitu, ya. Harus, Mungkin nanti bisa nyentuh ke 19 atau 2000-an lagi di bulan-bulan tersebut. Oh gitu ya. Jadi kalau sekarang sih ya masih konsolidasi ya di harga 17 sampai 18-an sih sekarang. Iya, trading panjang lah saya. Iya, masih tunggu aja dulu deh yang di atas. Iya, mungkin kalau mau ambil varian bisa juga. Iya, baik kok. Oke, udah lumayan banyak ya. Kita mulai aja jam 9.40. Selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabar? Pagi, Coach. Kabar baik, sehat selalu. Mantap.
Mantap, sehat semua ya. Ini ada 9 partisipan, saya sapa dulu ya. Ada Bu Sisilia, ada Pak Andi, ini Bu Andi ya, Bu Andi Cici ya. Panggilannya Cici nih kalau saya nggak salah. Pak Wawan, selamat pagi. Ada Bu Cecil juga. Ada Bu Merin, selamat pagi. Dan Trisnawati, dan juga termasuk Pak Yogi. Selamat pagi, semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Oke, seperti biasa teman-teman, kita pagi ini akan menganalisa pergerakan harga dan mencari peluang dari market untuk hari ini ya. Kita akan melihat secara fundamental kalender ekonomi hari ini ada rilis berita apa saja, dan juga kita akan melihat pergerakan harga secara teknikal ya. Nanti biar kita tahu seperti apa tren hari ini dan di mana peluang-peluangnya untuk kita ambil ya. Oke teman-teman, langsung saja. Saya mohon maaf dulu karena sekarang lagi agak pilek ya, jadi mungkin suaranya agak bindeng, tapi nggak apa-apa, tetap semangat ini ya. Kita langsung aja teman-teman ya. Di hari Selasa ini ada beberapa data, terutama di kawasan Amerika Serikat. Ini ada jam 19.30, ini ada izin bangunan ya. Jadi dari data ini grade-nya grade B, artinya jika nanti rilis data ini dikeluarkan, maka pergerakan harga ini berpotensi untuk volatilitasnya lumayan tinggi atau medium ya. Jadi nanti teman-teman yang trading yang berpasangan dengan dolar, termasuk yang trading gold, mungkin jam 19.30 di sesi Amerika Serikat nanti, tolong diperhatikan untuk data ini, izin bangunan. Untuk data sebelumnya itu ada 1,6 jutaan ya, dan prediksi juga kurang lebih sama. Nanti tinggal kita lihat seperti apa rilisnya nanti. Lebih besar dari forecast 1,6 juta atau lebih kecil dari forecast. Tentu saja izin bangunan ini menandakan bahwa seperti apa perekonomian di Amerika Serikat. Yang artinya, jika izin bangunan ini baik, maka berpotensi untuk mengangkat indeks dolar ya kalau lebih tinggi daripada 1,6. Harus fokus nanti malam jam 19.30 untuk rilis beritanya ya. Sekarang kita masuk ke teknikal. Oke, kita seperti biasa melihat indeks dolar dulu. Ya, kemarin indeks dolar kalau kita lihat sih memang secara tren ini pergerakannya masih ke atas, namun kemarin ini pergerakan koreksi ya. Mencapai level tertinggi kemarin di 93.4. Ya, kita tahu bahwa resisten selanjutnya itu ada di 93.7 yang menjadi target pergerakan indeks dolar ke depan. Namun ini kemarin pergerakan sempat turun ya, ini koreksi wajar ya. Dan sekarang pun kalau kita lihat dari harga tertinggi sebelumnya di 93.17 ini ada historical high ya, atau resisten yang sekarang fungsinya akan berubah menjadi area support. Dan sekarang untuk indeks dolar pun ini masih tertahan di level resisten kemarin atau di level support di 1.3200 ya. 93.2 ya. Nah, ini tahanannya untuk indeks dolar saat ini. Dan untuk ke depan saya lihat ini masih berpotensi membaik ya atau naik ya. Terutama kalau memang nanti untuk izin bangunan datanya positif. Artinya pergerakan indeks dolar akan melanjutkan trennya karena tren besarnya kita bisa lihat pergerakan masih di atas trend line ya, yang artinya selama pergerakan masih di atas trend line maka pergerakannya akan ke atas ya, akan menuju atau akan cenderung menuju ke area resisten. Dan untuk pagi dan sore hari ini ya, kemungkinan pergerakan indeks dolar ini masih berfluktuasi atau masih dalam range yang cukup sempit. Di bawah ini ada level 93 ya, ini supportnya. Kalau memang support sekarang ini tidak kuat menahan indeks dolar 93.2 ini, maka penurunan selanjutnya atau support selanjutnya ada di level 93 pas ya, 93 nih. Dan untuk resisten itu masih di harga tertinggi kemarin atau di 93.4. Jadi range-nya untuk pagi sampai sore nanti itu bisa di kisaran 93 sampai dengan 93.4 ya.
Dan untuk target kita bisa lihat di 93,7 ya, artinya masih ada peluang atau kecenderungan untuk indeks dolar ini menguat. Itu secara teknikal teman-teman, jadi pergerakan sekarang masih terhitung koreksi dari tren kenaikannya ya. Kita semoga cukup jelas untuk indeks dolar, dan kita langsung masuk ke forex. Kita analisa euro dulu. Oke, euro. Euro juga sama ya, kemarin sempat drop juga, turun sampai ke level yang sudah kita buat kemarin atau di level support. Jadi ini adalah tahanan yang cukup kuat karena di level sini ada area flag. Teman-teman perhatikan di level kiri ini. Kalau saya tandai level ini adalah level demand ya. Nah ini. Seartinya jika harga masuk ke level ini, maka teman-teman harusnya bisa ambil posisi beli. Karena di sini demand-nya cukup signifikan ya. Ini masih area fresh banget ya, karena sebelumnya ini ada flag ya di sini. Jadi ada pembelian yang cukup signifikan di sini ya. Ada bullish engulfing di sini satu candlestick ini, kemudian koreksi sedikit. Nah, ini ada pijakan pertama atau retestnya, artinya di sinilah area-area pembelian terbaik ketika harga nanti balik lagi ke level ini. Dan kita bisa lihat kemarin harga tertahan di level ini. Ya, jadi harga kemarin masuk ke area demand di 1,1700 ya, dan tertahan. Artinya sekarang pergerakan harga akan terkoreksi positif ya. Jadi kalau kita lihat memang tren harga ini masih turun, namun ini ada koreksinya karena masuk ke area demand ya. Jadi pergerakan untuk euro ini kalau saya lihat masih akan cenderung untuk naik walaupun tidak terlalu besar nanti range-nya. Maksimal ini sampai ke level resisten ini atau di 1,1770 ya. Nah, ini resisten kuatnya. Artinya kalau memang teman-teman nanti mendapatkan harga ini ya, atau harga berada di level ini, teman-teman bisa ambil posisi sell ya untuk euro. Skenario seperti ini maksimal ya, maksimal kenaikan mungkin sampai sini kalau saya lihat. Karena dari fundamental atau rilis berita pun tidak ada yang terlalu signifikan mempengaruhi pergerakan dari euro. Ya, nah mungkin jika pun naik sampai sini. Jadi kalau nanti teman-teman dapat di harga ini, teman-teman bisa ambil posisi sell ya, 1,1770 ya. Ini area sell terbaiknya. Untuk level sekarang, saran saya sih nunggu aja dulu, nunggu ya. Kalau memang harga sempat turun lagi mendekati area demand di bawah ini, teman-teman bisa ambil buy. Jadi sekali lagi, kalau dia turun ke level 1,1700 ya, atau 1,1710, itu teman-teman bisa ambil posisi buy ini. Artinya, selagi pergerakan harga di atas area demand ini, ya, teman-teman bisa ambil posisi buy, targetnya di sini, 1,1770. Ya. Maksimal untuk posisi buy, karena memang pergerakan harga masih terlihat cenderung untuk koreksi positif, maka untuk stop loss posisi buy, saran saya di level 1,1690. Jadi di bawah area demand ini, 1,1690 adalah level stop loss untuk posisi buy. Jadi kalau sekarang masih di tengah-tengah, ya saran saya tunggu aja dulu deh. Tunggu harga ke bawah atau mendekati area demand, atau nanti nunggu harga di atas untuk ngikutin trennya. Jadi kalau kita ngomongin posisi yang ideal, maka ya harusnya posisi sell ya. Namun kalau sekarang kan harga masih agak jauh dari resisten. Ya, kita nunggu dulu deh baik. Ya. Tapi tidak ada salahnya kalau teman-teman nanti dapat harga di bawah untuk ambil buy. Ya, karena di sini cukup signifikan untuk area demand-nya. Area permintaannya ya. Oke, untuk euro cukup jelas teman-teman. Oke, selamat pagi untuk teman-teman yang baru gabung ya. Nanti kalau memang ada request, silakan buka mic-nya atau klik di kolom chat ya. Oke, cukup jelas mungkin ya untuk euro ya. Oke, kita lanjut ke sterling. Sterling, ini kita lihat kemarin pergerakannya drop ya.
Jadi memang karena memang suku bunga yang dirilis tetap 0,1%, membuat harga dari sterling ini drop. Kemarin kalau kita buat supportnya ada di level ini ya, 1.3680. Kita lihat pergerakan harga berhasil membreakout dari support ini. Ya, artinya kalau kita melihat sekarang kecenderungan harga masih akan lanjut penurunan ya. So, untuk target selanjutnya untuk sterling ini ada di support penting ini di 1.3610 ya. 1.3610 sampai dengan 1.3600. So, ini support ya, support penting ya. Ya, dan kita tahu ini targetnya kemungkinan besar berpotensi arahnya ke sini. Ya, karena level support ini udah di pick up. Itu kalau untuk sekarang, ya teman-teman bisa cari posisi sell untuk sterling. Atau bahwa resisten atau area sell yang paling dekat adalah support kemarin ya, di level ini 1.3680. Ya, namun terlalu dekat, saran saya sih tunggu aja di atas trendline ini ya, di area trendline ini. Kemarin sudah kita buat untuk down trend line-nya, artinya ini adalah tahanan atasnya. 1, 2, ada 2 gelombang ini. Saya tandain dulu. Ini pertama, ini kedua. Dan nanti kalau memang harga berhasil naik lagi ke sini untuk koreksi positif, sama seperti euro tadi ya, teman-teman bisa ambil posisi sell. Karena idealnya kita ngikutin tren yang sekarang sedang menurun ya. Kalau untuk yang sekarang atau resisten yang paling dekat ini, support kemarin, saya pikir teman-teman nggak usah ambil ya, karena terlalu riskan. Untuk support ini saya hapus, karena tidak terlalu signifikan supportnya atau resistennya. Jadi teman-teman bisa ambil patokan pada downtrend line ini. Ya, nih. Ya. Ya. Jadi downtrend line ini jadi acuan teman-teman untuk ambil posisi sell. Karena sekarang untuk sterling, posisi idealnya adalah posisi sell. Ya. Tunggu di atas. Kita lihat di sini ada level resisten, ya ini. Saya tandai. Ini support sebelumnya ya. Sekarang udah berubah jadi resisten. Jadi ada 2 resisten yang nahan harga dari sterling. Pertama, historical low sebelumnya atau support sebelumnya. Dan yang kedua adalah trend line. Jadi 2, dan sekarang resistennya yang paling bagus itu ada di 1.3720-an ya. Di sini. Level ini adalah level penjualan terbaik atau ambil posisi sell di sini. Untuk support penting, teman-teman nanti bisa tandai di low kemarin, ya atau beberapa hari yang lalu, 20 Agustus ya. Ini level support pentingnya, artinya kalau memang nanti harga bermain di harga ini, atau di level ini, teman-teman bisa ambil posisi buy. Ya, di 1.3600 atau 1.3610, teman-teman udah bisa ambil posisi buy. Ya, kalau sekarang masih nanggung nih pergerakan harga, masih di tengah juga, teman-teman tunggu dulu harga ke atas dulu untuk sell, atau ketika harga langsung drop ke bawah, teman-teman bisa ambil buy. Untuk manajemen resikonya, tentu untuk posisi buy harus di bawah dari historical harga low di tanggal 20 Agustus ini, atau kita bisa pasang stop loss di 1.3590 untuk posisi buy di level ini, level support. Dan untuk posisi sell nanti, ya tentu saja teman-teman harus pasang stop loss-nya di atas level trend line ini. Ya, di 1.3740 maksimal untuk posisi sell. Ya. Jadi sekarang pergerakan harga masih tengah, saran saya sih wait and see dulu. Oke teman-teman, untuk sterling cukup jelas. Mohon direspon. Jelas, Coach. Oke. Oke ya, jadi untuk forex mungkin itu aja dulu ya. Selanjutnya kita, oke Dian, Pak Dian cukup jelas. Baik. Kita ke Nasdaq. Oke, apa kabar Nasdaq? Nasdaq semalam drop ya. Jadi kemarin untuk Nasdaq ini hampir 1% dropnya.
dan itu sesuai dengan analisa kita. Jadi kalau kemarin teman-teman masih simpan posisi sell, ini drop harga dari Nasdaq ini sampai ke level 14.826 ya. Ini harga terendah semalam. Jadi memang kalau kita ngelihat dari gelombangnya, bahwa kemarin itu adalah gelombang ketiga ya. Nah ini daily, time frame daily, teman-teman bisa lihat. Ya, ini gelombang ketiganya pas di area kemarin yang kita prediksikan bahwa area ini adalah area resisten atau gelombang ketiganya, dan memang kita lihat pergerakan sekarang drop ya. Jadi drop ini atau turun ini masih terhitung koreksi teman-teman ya. Kalau kita ngomongin tren besarnya untuk Nasdaq ini masih up. Dan sekarang pergerakan harga ini masih tertahan di level support. Nah, jadi kita turunkan time frame di 4 jam, kita akan lihat lebih jelas untuk gelombangnya. Untuk Nasdaq ini polanya pola up channel ya. Di time frame 4 jam, teman-teman bisa lihat. Ini ada support gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3, dan gelombang 4. Ini kita lihat masih bisa menahan ya. Artinya pergerakan harga itu masih tutup di atas dari trend line. Ya. Walaupun semalam break ya, tapi tidak tutup di bawah. Jadi masih bermain di atas level support trend line ini ya. Up trend line ini artinya ya, pergerakan masih dalam tren yang naik ya. Dan untuk posisi sekarang memang idealnya karena sekarang harga berada di level support ya teman-teman bisa ambil posisi buy ya. Namun juga kalau saya lihat tahanan atasnya untuk Nasdaq ini cukup banyak ya. Di level 15.230 ini ada resisten yang paling dekat. Jadi kalau teman-teman mau ambil buy sekarang mungkin targetnya hanya di level itu ya. Di 15.230 untuk trading jangka pendek. Karena di sini ada historical support yang sekarang jadi resistance. Jadi kalau untuk buy TP-nya maksimal di situ dulu. Jadi kita ambil buy ini cuma mengambil range yang kecil dari koreksi harga Nasdaq yang sekarang berada di level support. Nah, jadi untuk Nasdaq seperti itu ya. Trennya masih besar, sekarang pergerakan harga berada di level support. Jadi teman-teman bisa ambil peluang buy, tentu saja untuk stop loss-nya. Ya, kalau trading Nasdaq mesti pakai stop loss ya. Apalagi kalau mau buy, ya karena sekarang kan harganya sudah cukup tinggi ya, 15 ribuan. Jadi kalau untuk buy ya tentu saja maksimal stop loss-nya di 14.700. Lumayan besar ya, 380 poin. Kalau teman-teman takut, jangan ambil dulu di Nasdaq. Nanti mungkin kalau dapat harga bagus, baru ambil. Coach profit banyak di Nasdaq. Alhamdulillah ya, saya masih simpen. Ada beberapa posisi yang saya lepas kemarin di 15.300 sudah saya buang. Jadi yang saya simpen hanya di 15.600. Posisi yang masih saya simpen. Saya biarin aja dulu nih. Nanti kalau memang kelihatan sudah ada pembalikan arah atau harga Nasdaq balik lagi ke tren besarnya, tren naiknya mungkin saya lepas baru. Gitu ya. Tapi untuk sekarang ya sekali lagi untuk posisi ideal, posisi buy karena pergerakan harga masih ada di level support dan tertahan. Ya, artinya supportnya belum breakout. Kalau breakout maka kita bisa asumsikan atau kita bisa expect pergerakan harga akan menuju ke level 14.700 sampai dengan 14.500-an. Tapi sekarang kan kita belum bisa expect ke situ karena supportnya juga masih signifikan menahan tren kenaikan dari Nasdaq ini ya. Seperti itu ya Nasdaq ya. Di teman-teman sini nggak ada yang trading Nasdaq, jadi itu gambarannya saja. Siapa tahu teman-teman tertarik untuk ambil posisi di level support sekarang. Ya, mudah-mudahan ini membantu ya. Bagi teman-teman yang kemarin sempat bimbang, yang ada posisi terus dibuang, sayang banget. Makasih, Coach. Siapa tahu mau ambil lagi boleh. Ya, ambil posisi buy untuk target yang cukup besar juga kalau menurut saya 15.230, artinya ada 150 poin ke atas lagi untuk target. Tapi kalau takutnya udah tunggu aja dulu nanti. Kita tunggu di level-level penting lagi. Kita tunggu di atas sekali atau kita tunggu di historical low sebelumnya di sini di 14.700 atau di level 14.500-an.
Gitu ya untuk Nasdaq ya, teman-teman. Sekarang kita ke oil. Oil sempat terkoreksi ya kemarin. Jadi kalau kita buatkan trend line ya, secara tren pergerakan harga ke atas ya, setelah dia breakout dari downtrend line, dan target kita sih ada di 74 ya untuk Nasdaq. Namun sekarang ini koreksinya koreksi yang wajar setelah pergerakan harga naik cukup signifikan juga, setelah menembus level downtrend line ini. Kemarin sempat tertinggi di 73 ya, dan terkoreksi sampai ke level ini ya, 70-an. So, sekarang sebenarnya untuk level 70-an ini udah jadi level bagus atau area bagus untuk kita ambil posisi beli. Karena secara trend line pun ini saya lihat sih belum di breakout ya. Jadi pergerakan masih bermain di level support trend line. Jadi teman-teman yang mau ambil posisi buy sekarang ya sebenarnya boleh, bagus juga, atau nanti tunggu di level terendah kemarin di level 70.03 ya. Sekarang kan 70.81 nih. Dan kalau teman-teman merasa ini masih ketinggian, ya ambil aja di level-level ini, di 70.03, itu udah jadi level terbaik untuk beli ya. Targetnya kita ambil dulu di 72, 2 poin cukup besar ya untuk pergerakan dari minyak, atau maksimal sampai ke 74. Ya, jadi sekarang pergerakan masih tertahan di support. Untuk peluangnya minyak ini teman-teman bisa ambil posisi buy ya. Ini ada yang trading minyak. Ada ya? Ada. Ada. Siapa yang trading minyak? Yogi. Oh iya, Pak Yogi ya. Pak Yogi ada posisi sell ya? Iya, ada posisi sell udah dibuang sih kemarin. Di 70 ya? Iya, sekarang kan Iya. ini kan gerakannya mau naik nih, jadi saya nunggu aja posisi gitu. Iya. Jadi kalau masih di level 70-an sell, saya pikir masih aman. Karena pergerakan pun sebenarnya range untuk minyak ini di level 67 sampai 74 ya. Itu range-nya, range besarnya. Jadi masih di level-level itu atau area-area itu teman-teman sih sebenarnya masih aman kalau saya lihat. Tinggal nunggu aja. Artinya kalau kita punya sell di 70 ya tinggal tunggu area harga koreksi. Atau kita punya buy di 72, sebenarnya sabar aja karena pergerakan harga kemungkinan besar akan bergerak juga ke level itu. Jadi untuk minyak pun sepertinya akan terkonsolidasi di level tersebut. 67 untuk support penting dan 74 untuk resisten terdekat. Ya. Jadi sekarang posisi Pak Yogi udah dilepas ya? Belum ada posisi lagi ya di minyak ya? Iya, udah dilepas. Udah dilepas. Oke, untuk sekarang kalau kita mau ikutin tren besarnya ya boleh buy lah ya. Pokoknya di level-level 70, 69 itu sudah bisa ambil posisi buy. Apalagi kita bisa lihat konfirmasi dari trend line ini, dari down trend line yang sudah di breakout. Maka kalau kita pakai teori gelombang, maka gelombang yang paling dekat yang harus ditujunya, bukan harus ya, yang berpotensi besar untuk dicapai oleh minyak ini adalah level 74. Gitu ya. Oke, kita ke komoditas terakhir, ke gold ya. Gold, ya sempat drop kemarin, namun tertahan ya. Jadi kemarin udah kita bahas bahwa untuk support dari dari emas ini ada di level ini ya, 1742. Nah ini supportnya. So, kalau teman-teman lihat ya, ini ada support yang cukup signifikan juga di sini. Saya perbesar ya, ini ya. Nih. Ya, jadi ketika harga tanggal 8 Agustus kemarin drop sampai ke 1670-an ya kan, sempat naik ya. Nah, di sini ada gelombang-gelombang dan level ini kita bisa lihat bahwa ini ada support penting ya di 1742. Dan kita juga prediksikan bahwa level ini menjadi support yang cukup signifikan juga menahan harga emas. Makanya kemarin ketika harga drop sampai ke 1742 ya, harga tertahan dan naik ya. Namun kenaikannya juga kita lihat ini tertahan oleh resisten. Jadi kemarin setelah harga drop ini kan harga sempat koreksi positif nih di level 1766. Artinya sekarang untuk resisten atau tahanan atas dari harga emas ini ada di level tersebut 1766. Dan kalau saya lihat dari beberapa kali percobaan ya, jadi kan kalau kita lihat di 1 jam cukup kuat juga nih. Level 1766 ini menahan
kenaikan dari minyak, dari emas. Ya. Nih, jadi kalau saya buat resistennya, ini ya kemarin untuk koreksi positifnya, dan kemarin tertahan. Dan ini beberapa kali mau dicoba, tapi saya lihat masih kuat nih tahanannya. Kalau kita ngacu pada tren, jelas sekali lagi untuk tren emas ini masih turun ya, teman-teman ya. Jadi kalau kita buatkan tren line pun udah bisa, gelombang pertama di sini, gelombang kedua di sini, maka jelas bahwa pergerakan harga emas masih tertekan atau masih turun ya. Dan sekarang sekali lagi tertahan di 1766, di mana level ini adalah level resisten yang menjadi idealnya kita sell ya. So sekarang sebenarnya kalau kita mengacu pada resisten ini, ya posisi sell terbaik. Ya, idealnya posisi sell sekarang. Namun hati-hati kalau memang resisten ini berhasil di break, berhasil ditembus dengan harga tertinggi baru, karena target kenaikan selanjutnya ada di level 1774. Ya. Tapi syaratnya sekali lagi resisten ini harus ditembus dengan harga tertinggi baru. Kalau belum ada harga yang mampu menembus dari resisten ini, maka ke depan masih pergerakannya akan drop ke bawah ya. So, kalau kita lihat dari range, ya kita ngomongin range besar dulu ya. Range besar untuk emas ini saya ambil di resisten 1774. Ya, ini resisten yang cukup signifikan karena di level 1774 ini ada flag. So, sebenarnya kalau nanti teman-teman dapat ini ya, perhatikan level flag ini setelah harga drop kemarin, ini ada flag. Ini ya, ini ada flag 17, bawahnya 74. Jadi sebenarnya area terbaik untuk sell itu di sini, teman-teman. Di area ini, di area supply namanya. Kalau di atas supply ya. Di level 1774 minimal untuk teman-teman bisa sell. Nanti ya, saya juga kalaupun harga nanti naik ke sini, mau saya ambil sell. Untuk stop loss, minim saja, mungkin di 1781, ya di atas dari supply ini, teman-teman bisa pasang antisipasi. Ingat, kita hanya bisa menganalisa, memprediksi area itu adalah area supply. Sekali lagi, untuk penentuan seberapa banyak supply di situ tetap pasar. Ya. Jadi kita cuma bisa memprediksi, artinya kita bisa ambil peluang di situ, tapi tetap manajemen resiko harus diterapkan. Ya. Jadi di atas level supply ini, teman-teman bisa pasang posisi stop loss. 1782 itu mesti pasang posisi stop loss-nya, posisi sell ya. Namun kalau saya lihat peluangnya besar di sini untuk teman-teman ambil sell. 1774. Nanti ya, kalau memang harga sampai ke level tersebut. Jadi range besarnya, atasnya 1774, untuk bawah kita ambil support kemarin di 1742. Namun untuk range kecil kita bisa ambil acuannya di resisten kemarin ya, di 1766 masih jadi resisten yang paling dekat, dan untuk bawahnya itu di 1754. Ini teman-teman ya. Jadi di sini ada resisten, kemudian di breakout dan harga koreksi, artinya di sini adalah support yang cukup signifikan juga. Nih untuk support kecilnya ya. 1754 ya. Nih. Nah, ini range kecilnya dan range besarnya di sini. 1774 ya. Ya. Gitu ya. Jadi teman-teman kalau mau ambil buy, mungkin di level-level ini 1755 udah bisa ambil posisi buy ya. Stop loss-nya minim saja, maksimal di 1750. Atau nanti kalau memang drop sekali harga, ya ambil aja di area-area kemarin. Jadi 1742 ini masih jadi area pembelian terbaik ya. Area demand-nya cukup besar. 1737 sampai dengan 1742 itu sudah masuk area demand dan area beli. Tapi kan sekarang harga masih jauh tuh di atas dari harga terendah kemarin. Sekarang kan harga di 1763. Jadi kita ambil aja di support ini dulu untuk pembelian terbaik ya hari ini. 1755, level 1755 teman-teman bisa pantau dan bisa lihat nanti reaksi harga. Kalau memang harga sudah sulit untuk menembus atau candlestick-nya udah mulai mengecil, teman-teman bisa ambil posisi buy di level ini 1755 ya. Dan untuk sell sekali lagi bisa dicoba di bawah level 1766, teman-teman bisa ambil posisi sell ya. Loss-nya tentu harus tetap dipasang maksimal di 1770. Ya, jadi kalau mau sell
ketika acuannya adalah resisten ini 1766, 1770 teman-teman udah mesti pasang stop loss. Ya, targetnya jangan terlalu banyak ya. Jadi mungkin 5 poin udah maksimal. Artinya di level-level 58 atau 57 udah bisa pasang take profit untuk posisi sell. Ya, karena risk-nya pun kita lihat masih akan bermain di level-level ini. Gitu ya untuk emas 11 ya, range kecil hari ini dan range sebesarnya. Jadi bisa teman-teman nanti perhatikan untuk level-level tersebut. Jadi kalau nanti harga mendekati level-level penting tadi, teman-teman bisa ambil peluang ya. Seperti itu ya. Cukup jelas teman-teman. Untuk emas ada pertanyaan, silakan. Saya buka sesi tanya jawab. Atau bagi yang mau request analisa, silakan. Ya, tinggal 3 menit lagi ya waktu Zoom. Oke, cukup jelas semuanya teman-teman. Ada pertanyaan nggak nih? Jelas ke. Oke. Yang lain nggak ada? Oke, cukup jelas ya? Jelas tuh. Baik. Oke, teman-teman ya, untuk review market dan outlook-nya pagi ini saya cukupkan. Jadi semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat. Jadi setiap peluang nanti yang sudah kita analisa, mudah-mudahan teman-teman dapat ambil peluangnya dari situ ya. Sekali lagi terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah bergabung ya, ada 13 partisipan. Terima kasih banyak ya. Jaga terus kesehatan. Ya, yang paling penting itu sehat ya. Baru nanti kita bisa trading dan menikmati profitnya. Ya, jadi jaga terus kesehatan dan jaga terus prokes. Itu saja dari saya teman-teman ya. Selamat beraktivitas. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Selamat pagi. Terima kasih semuanya. Thank you. Pagi, Thank you, Terima kasih Pak Wawan. Terima kasih teman-teman semua. Thank you.